Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan dan kabarnya semua baik-baik ya. Jadi agar pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Jadi dengar ya, dengar baik-baik dan jawab. Muhammad Junaid, Hadir. Muhammad Latif, Hadir. Miswa Askia, Hadir. Naziratul Aulia, Hadir. Linda. Hadir. Jadi semuanya hadir, nggak ada yang absen dan nggak ada yang sakit ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi nggak sholat subuh? Ada. Ada sholat subuh? Ada bangun pagi cepet? Cuci tangan siapa yang bangun pagi dan sholat subuh cepet? Cuci tangan. Cuci tangan semuanya bangun pagi dan sholat subuh cepet. Hebat. Sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat materi kita tentang minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat? Apa materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa? Bilangan bulat positif negatif. Oh iya, minggu lalu kita telah belajar tentang bilangan bulat positif dan negatif. Jadi minggu sekarang kita akan melanjutkan dengan operasi pada bilangan bulat. Ada yang tahu apa itu operasi pada bilangan bulat? Dan tahu? Belum ada yang tahu ya apa itu operasi pada bilangan bulat? Ya. Operasi pada bilangan bulat ini mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada yang tahu apa itu sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Belum. Jadi operasi penjumlahan pada bilangan bulat memiliki 4 sifat. Ya, dia memiliki 4 sifat. Yang pertama itu adalah sifat komunikatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua ada sifat asosiatif yang merupakan sifat pengelompokan, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian ada identitas terhadap penjumlahan, yaitu 0 tambah A sama dengan A tambah 0. Sebagai contohnya, misalkan 0 ditambah dengan 8 sama dengan 8 ditambah dengan 0. Kan 8 ditambah dengan 0 sama dengan 8. Kemudian ada sifat yang tertutup, A tambah B sama dengan C. Dia yang menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian kepada beberapa kelompok ya, yang terdiri dari 2 orang. Coba itu mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ini berdua, ini berdua, ini berdua. Silakan duduk per kelompok. Berdua Duduk. sama Junaid. Iya, berdua sama Junaid. Duduk per kelompok. Sudah duduk per kelompok? Udah. Sekarang kita akan belajar di media
papan perjalanan. Papan perjalanan ini merupakan media pembelajaran untuk operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya. Papan perjalanan ini dia terdiri dari dua sisi, yaitu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, pada papan perjalanan ini dia memiliki mobil. Nah, mobil ini selalu berada di tengah dan menghadap ke kanan, ke positif. Nah, karena penjumlahan, kalau penjumlahan mobil ini akan terus berjalan ke depan, yaitu ke arah kanan positif. Nah, dia akan terus jalan ke kanan. Dan apabila pengurangan, mobil ini akan berbalik arah. Nah, dia akan berbalik arah ke kiri. Iya, ke kiri, negatif. Pinter. Sekarang kita lihat aturan main dari mobil ini ya. Nah, sekarang kita lihat, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A, yaitu 2 ditambah 2. Nah, Sama dengan 2. nah. Sekarang kan ini kan 2, angka 2 ini. Ini kan angka 2, positif 2 kan? Positif 2. Jadi mobil ini pertama berada di angka 0 kan? Dia jalan ke 2. 1, 2. Kemudian ditambah dengan 2 lagi kan? Sama dengan Jadi 4. 1, 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. 4. Ya. Habis itu kita akan lihat, misalkan min 2 ditambah 3. Nah, masih dalam penjumlahan ya. Masih penjumlahan. Nah, sudah. Min 2. Berarti mobilnya akan mundur. 1, 2. Kemudian ditambah 3. Berarti tambah 3 kan? Mobilnya akan maju. 1, 2, 3. Berarti min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, min 2 tambah 3 sama dengan 1. Kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi. 5 ditambah 1. Pertama mobil ini ada di angka 0. Dia maju ke 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 1. Berhenti di 6. berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Dah. Sekarang coba baju Muhammad Junaid. Coba selesaikan soal 2 ditambah 3 menggunakan papan perjalanan. Di mana pertama mobilnya? Nah, kemudian 2 mobilnya maju ke 1, 2. Kemudian ditambah 3. Maju ke depan lagi. 1, 2, 3. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Udah. Boleh duduk. Sekarang coba maju Muhammad Latif.
kita tidak bingung, dia perjumlahan ini memiliki ketentuan-ketentuan seperti plus ditambah dengan plus sama dengan plus. Negatif ditambah dengan negatif sama dengan negatif. Plus ditambah dengan negatif sama dengan plus atau Negatif. Jadi hasilnya tuh bisa jadi plus ataupun negatif. Kemudian jika plus lebih besar daripada negatif sama dengan positif. Kemudian apabila positif lebih kecil daripada negatif, hasilnya akan negatif. Sekarang kita akan melihat soal cerita ya. Ya, soal cerita. Seekor lumba-lumba ada soal cerita, yaitu seekor lumba-lumba berada pada kedalaman 4 meter. Kemudian lumba-lumba itu melompat ke atas setinggi 9 meter. Jadi berapakah ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan laut? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita ini. Jadi, pertama kita buat diketahui. Seekor lumba-lumba berada pada kedalaman 4 meter. Berarti kalau di kedalaman 4 meter menandakan negatif. Berarti diketahui min 4. Lumba-lumba kemudian melompat setinggi 9 meter. Kemudian diketahui lagi 9 meter. Kemudian yang ditanya, berapakah ketinggian yang dicapai lumba-lumba itu dari permukaan laut? Nah, tadi kan ini udah ada min 4 yang diketahui sama 9. Nah, berarti dia melompat ke atas setinggi 9 meter. Berarti dapat kita buat samaannya min 4 ditambah 9 sama dengan berapa? Min 4 ditambah 9 berapa? 5. Berarti ketinggian yang dicapai lumba-lumba adalah 5 meter. Ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Nah, cukup sekian untuk penjumlahan, maka akan dilanjutkan dengan pengurangan. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang operasi pengurangan dan perkalian. Apa anak-anak tahu tentang operasi pengurangan dan perkalian? Jadi, di mana operasi pengurangan itu
Sifat-sifatnya ada 4. Yang pertama, operasi pengurangan. Di sini terdapat 4 sifat. Yang pertama, untuk bilangan bulat berlaku. Ini adalah sifatnya. Di mana A kurang B sama dengan A tambah min B. Jadi contoh soalnya ibu bikin satu aja ya. 3 kurang 1 sama dengan. Jadi di sini ada ibu bikin papan operasi bilangan bulat, di mana 3 adalah bilang positif dan 1 adalah bilangan negatif. Di mana 3 ini kan terdapat 3. Jadi kita hitung aja kotaknya ada berapa? 1 2 3. Jadi kan ini 3 kita dapat dari sini. Yang 1 kita hitung dari sini 1. Berarti kan 3 plus 1 berapa? Jadi kan 3 plus 1 kan 3. Jadi kita ambil aja 1. Berarti kan jumlahnya 3. Berarti kan 3 plus 1 kan 3. Berarti kita bikin aja 3 karena kita udah ambil dari bilangan negatif. Sedangkan untuk yang sifat yang kedua, perilaku sifat komutatif dan di mana ibu buat di sini A kurang B sama dengan B kurang A. Jadi ini A kurang B bisa juga dibikin seperti bisa dibolak-balikkan juga seperti B kurang A. Jadi ibu bikin contohnya satu soal. Contohnya 4 kurang 2. Sama seperti yang contoh yang di atas. Di sini yang ini adalah 4 positif dan 2 adalah negatif. Di mana kotak ini terdapat 10 kotak. Jadi kita hitung aja dari pertama 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi yang 2 ini adalah negatif. Jadi bisa di sini juga, bisa di sini. Dia bisa ke negatif, bisa ke positif. Tapi positif gak boleh ke negatif karena itu bertolak belakang. Jadi 2 ini 1, 2, 3, 4. Jadinya kan ini kurang 2. Berarti kan kita ambil aja terus dua-duanya kotak yang ini. Jadi kan tinggal 2 kotak lagi. Langsung kita bikin terus 2. Karena 2 ini bisa buat di sini, tapi yang 4 tidak boleh di sini karena negatif. Karena bertolak. Sedangkan yang ketiga sifatnya pengurangan melipatkan bilangan 0. Jadi di sini ibu bikin A kurang B sama dengan B kurang A. Jadi di sini cuma sama juga, tapi kan Enggak. jadi ibu bikin contoh soalnya itu contohnya 4 kurang 0 sama dengan 4-nya nih dari positif 1, 2, 3, 4. Karena 0 tidak ada angka, tidak bisa dikira kan? Karena dia cuma 0, tidak bisa ke 1, 2, 3, 4 dan tidak bisa dijumlahkan karena udah nilainya 0. Berarti kita buat aja terus 4 karena tidak bisa dihitung karena nilainya 0. Dan ini juga sama. Dan 0 kurang 4 ini sepertinya ini juga sama, tapi kan di sini dia adalah negatif karena min karena kurang. Jadi dia kita hitung dari negatif. Jadi kan itu kan tidak bisa kira dihitung. Jadi kita bikin aja dari sini hitung 1, 2, 3, 4. Jadinya min 4.
karena itu negatif. Kalau positif tidak pakai min. Jadi contoh yang keempat. Jadi yang keempat adalah sifatnya bersifat tertutup. Kan udah Ibu tadi bagikan soal cerita harian kan? Udah Bu. Jadi Ibu tinggal menjelaskannya lagi. Dimana kita harus mengetahui. Jadi Ibu akan menyelesaikan soalnya kan? Jadi diketahui kapal selam berada di kedalaman 10 meter. Jadi dari soal cerita tersebut diketahui 10 meter berarti di kedalaman itu melambangkan yaitu negatif. Jadi yaitu 10 meter. Yang kedua, kemudian diturunkan 6 meter berarti itu melambangkan pengurangan positif, yaitu positif 6 meter. Jadi ditanya dari soal tersebut, yang soal seharian tadi, yang soal cerita tadi ditanyanya, berapakah kedudukan? Jadi ditanya berapa kedudukan kapal selam dari permukaan laut. Jadi Ibu akan menjawabkannya terus ya. Di mana ini kan min 10 meter. Jadi kita buat aja terus min 10. Jadi di sini tambah 6 meter. Jadi di sini Ibu bikin terus tambah 6 sama dengan. Jadi di sini negatif. Di sini Ibu bikin positif. Jadi negatif ini sama seperti ini, tapi ini berbentuk kotak. Jadi ini Ibu bikin berbentuk gelombang. Di mana 10. Jadi Ibu bikin di sini yang negatifnya 10 dan positifnya 10. Yang nol ini adalah pusatnya. Jadi negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang negatifnya, yang positifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini min 10 tambah 6. Jadi kita hitung dari negatif karena ini adalah negatif. Min ini adalah negatif. Jadi kita hitung aja terus sampai ke 6. Jadi hitungannya dari 1. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa berhenti di 7? Karena di sini cuma 6. Kalau di sini 7 berarti kita lanjutkan lagi ke 8. Karena di sini 6 berarti kita berhenti di 7. Berarti min 10 tambah 6 hasilnya min 7. Kenapa hasilnya min 7? Karena ini negatif. Kalau dia positif dia cuma 7, tidak pakai min. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang operasi perkalian. Apa sudah paham dengan operasi pengurangan? Sudah Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan tentang operasi perkalian. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran operasi perkalian. Di mana operasi perkalian ada 3 sifat. Yang pertama, apa kalian tahu sifatnya? Ibu akan yaitu min 10 meter. Yang kedua, kemudian diturunkan 6 meter berarti itu melambangkan pengurangan positif, yaitu positif 6 meter. Jadi ditanya dari soal tersebut, yang soal seharian tadi, yang soal cerita tadi ditanyanya, berapakah kedudukan? Jadi ditanya berapa kedudukan kapal selam dari permukaan laut. Jadi Ibu akan menjawabkannya terus ya. Di mana ini kan min 10 meter. Jadi kita buat aja terus min 10.
Jadi di sini tambah 6 meter. Jadi di sini ibu bikin terus tambah 6 sama dengan. Jadi di sini negatif. Di sini ibu bikin positif. Jadi negatif ini sama seperti ini, tapi ini berbentuk kotak. Jadi ini ibu bikin berbentuk gelombang. Di mana 10. Jadi ibu bikin di sini yang negatifnya 10 dan positifnya 10. Yang nol ini adalah pusatnya. Jadi negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang negatifnya, yang positifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini min 10 tambah 6. Jadi kita hitung dari negatif karena ini adalah negatif. Min ini adalah negatif. Jadi kita hitung aja terus sampai ke 6. Jadi hitungannya dari 1. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa berhenti di 7? Karena di sini cuma 6. Kalau di sini 7 berarti kita lanjutkan lagi ke 8. Karena di sini 6 berarti kita berhenti di 7. Berarti min 10 tambah 6 hasilnya min 7. Karena kenapa hasilnya min 7? Karena ini negatif. Kalau dia positif dia cuma 7, tidak pakai min. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang operasi perkalian. Apa sudah paham dengan operasi pengurangan? Sudah, Bu. Baik, ibu akan melanjutkan tentang operasi perkalian. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran operasi perkalian. Di mana operasi perkalian ada 3 sifat. Yang pertama, apa kalian tahu sifatnya? Ibu akan jelaskan. Yang pertama, sifatnya sifat komutatif. Di mana A kali B sama dengan B kali A. Contohnya Contohnya 9x kali 2. Di sini kan ada 2. Jadi ibu buat di sini ada 2 kotak. Dan 9 ini kan 2 ini bu bikin 2 kotak. Jadi 9 ini untuk isi di dalam kotak itu seperti batu. Kita isikan 1 kotak 9 batu, 1 kotak 9 batu. Di sini juga. Jadi 9 kali 2 ini kita buat contoh seperti kotak dan 9 ini batu. Jadi kita hitung aja berapa batu yang ada di dalam kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi hasil dari 9 kali 2 ini adalah 18. Bisa juga terbalik seperti 2 kali 9. Sama juga hasilnya 18. Karena sama-sama 2 kali 9, makanya hasilnya sama, 18. Yang kedua, sifatnya sifat asosiatif. A kali B kali C. Ini rumus.
Jadi jumlah dari sini hasilnya 24. Kita jumlahkan aja semuanya, batasnya 24. Sedangkan yang ketiga, sifat sifat distributif. Rumusnya yaitu X kali kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Contohnya, selanjutnya unsur identitas. Sebelum Ibu bilang apa itu unsur identitas, apakah tahu? Tidak, Bu. Ibu jelaskan ya. Di mana unsur identitas terdapat perkalian. Perkalian adalah 1. Jadi unsur identitas terdapat perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan 1 akan menghasilkan bilangan tersendiri. Seperti A kali 1. Kalau udah masuk unsur identitas, yang 1 ini nggak usah dikira lagi, langsung dibuat situs A karena dia sudah masuki unsur identitas. Contohnya yang kedua yaitu 21 kali 1. Sama juga seperti A kali 1. Walaupun ada soalnya tentang unsur identitas, terus ada satunya, itu tidak usah dihitung lagi, langsung buat di situ jawabannya 21. Karena kalau masuk udah unsur identitas itu yang 1 ini tidak usah dihitung karena jumlahnya akan sama. Jadi jawabannya 21. Apa ngerti anak? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang operasi pembagian pada bilangan bulat. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, anak-anak ada yang tahu tidak apa sih operasi pembagian pada bilangan bulat? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu perjelas. Operasi pembagian pada bilangan bulat itu adalah kebalikan atau inverse dari perkalian. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah, Ibu ambil contoh, 6 dikali 2 sama dengan 12, 2 dikali 6 sama dengan 12 juga. Lalu kita inversekan, maksudnya inverse adalah kebalikan dari perkalian yaitu pembagian. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, sampai di sini paham? Selanjutnya, kita akan menjawab contoh soal atau menyelesaikan contoh soal pada operasi pembagian pada bilangan bulat. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, terlebih dahulu kita harus tahu rumus.
pada operasi pembagian bilangan bulat juga ada rumusnya loh. Nah, ini dia. Apabila positif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan tetap positif. Apabila positif dibagi dengan negatif, hasilnya akan tetap negatif. Apabila negatif dibagi dengan negatif, hasilnya akan positif. Berikutnya, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal pada operasi pembagian bilangan bulat. Kita masuk ke soal pertama, yang mana di soal pertama adalah pembagian antara bilangan bulat positif dengan positif. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Positif dibagi positif, hasilnya akan positif. Nah, contoh soal kedua ialah pembagian bilangan bulat negatif dengan negatif. Min 12 dibagi min 2 atau negatif 12 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 6 atau positif 6. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga, yaitu negatif 18 dibagi 2 atau min 18 dibagi 2 sama dengan min 9. Nah, sampai di sini paham? Ibu akan jelaskan cara penyelesaian soal bentuk cerita. Langkah pertama yaitu diketahui kelereng milik Irfan yaitu ada berapa? 8 buah kelereng. Lalu selanjutnya milik Amar. Milik Amar ada berapa? Yap, ada 12 buah kelereng. Selanjutnya adalah milik Latif. Latif punya 19 buah kelereng. Lalu kita jumlahkan. 8 buah ditambah 12 ditambah 19, hasilnya adalah 39 buah kelereng. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa buah masing-masing yang dimiliki anak jika dibagi rata. Berarti pertanyaannya adalah jika kelereng dibagi rata, maka masing-masing anak mendapatkan berapa buah kelereng. Nah, selanjutnya kita jawab. Tadi kan kita sudah jumlahkan semua kelereng milik Irfan, Ammar, dan Latif. Totalnya ada 39 buah. Nah, 39 kita bagi berapa? Ada Irfan, ada Ammar, ada Latif. Berarti kita bagi 3. 39 kita bagi 3. Hasilnya adalah 13. Jadi masing-masing anak mendapatkan 13 buah kelereng. Sekian untuk pertemuan dan pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah untuk pelajaran minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.